ما هذا؟ أنت تبيع زيتا؟ بكم جرة الزيت؟ ب10 دراهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sosok ulama agung dari generasi Islam pertama. Saya akan mengambil kisah yang mungkin jarang diperdengarkan, yaitu kisah seorang tabi'in. Tentunya ialah adalah seorang ulama yang memang bukan saja kaya akan ilmu, tapi juga sikapnya, pendiriannya yang sesuai dengan pemahaman ilmunya, tidak bergeser. Itulah baru layak dinamakan ulama. Ilmu yang tinggi yang dijewantahkan oleh sikap yang tidak berbeda dengan ilmu yang dikuasainya. Tidak seperti ada pihak yang mengaku ulama, tentunya ulama su, ilmunya berada di ruang lain dan sikapnya di ruang yang berbeda, saling bertolak belakang. Sahabat Azentea dimanapun berada, namanya Muhammad bin Sirin atau dikenal dengan Ibnu Sirin. Beliau adalah ahli ibadah yang mana kehidupannya setiap pagi beliau mengajar, siangnya begadang, dan pada malam harinya beliau beribadah kepada Allah. Hidupnya terbagi 3 waktu setiap harinya. Beliau lahir 2 tahun menjelang berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau tidak bertemu Nabi Muhammad SAW, oleh sebab itu ia disebut tabi'in. Tapi beliau masih bertemu dengan sahabat-sahabat utama Rasulullah SAW. Suatu ketika ia membeli minyak sayur dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha perdagangannya senilai 40.000 dirham, atau bila dinilai sekarang senilai 3,2 miliar rupiah. Ia membelinya dengan sistem kredit syariah murni tentunya. Ketika salah satu kaleng minyak itu dibuka, di dalamnya didapatkan bangkai tikus yang sudah membusuk. Sejenak ia mulai berpikir, apakah ia harus mengembalikannya atau tidak, sesuai dengan perjanjian yang mengatakan apabila terdapat aib pada barangnya maka ia berhak mengembalikannya. Tapi ia mengkhawatirkan tentang sesuatu. Apabila ia mengembalikannya, tentu si pedagang minyak sayur itu akan menjualnya kepada orang lain lagi. كم ثمنها؟ ثمنها 50 درهما. Sedangkan tempat pembuatan minyak hanya 1. Sudah barang tentu seluruh minyak telah tercemar oleh bangkai tikus itu. Dan jika dijual kepada orang lain, maka akan tersebarlah bangkai dan najis itu ke setiap orang. Atas pertimbangan tersebut, maka dibuanglah seluruh minyak itu. Ketika datang penjual minyak itu untuk menagih, ia tidak memiliki uang karena tidak ada yang bisa dijual. Ia segera diadukan kepada qadhi atau hakim pengadilan, maka ia pun dipanggil untuk diadili. Setelah itu ia dipenjarakan karena kasus tersebut. Ketika di dalam penjara, petugas merasa sangat kasihan kepadanya karena petugas menilainya sebagai orang soleh. Suara tangis yang mengiringi setiap sholat dan munajatnya selalu terdengar oleh petugas tersebut.
Setelah memandang iba kepadanya, petugas penjara itu berkata kepadanya, "Syekh, bagaimana kalau saya menolong Anda? Saat malam Anda boleh pulang ke rumah. Keesokannya Anda datang lagi ke sini. Apakah Anda setuju?" Lalu ia pun menjawab, "Kalau engkau melakukan demikian, maka engkau telah berlaku khianat, dan saya tidak setuju itu." فأنت أكرم من أن تمضي ليلك وراء أسوار السجن ووسط هؤلاء المجرمين. قلت لك إنني لن أعينك على خيانة السلطان. Di tempat lain, ada salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik, sedang dalam keadaan sakit. Sebelum wafat, Anas sempat berwasiat agar yang memandikan dan menguburkannya adalah Muhammad bin Sirin. Salah seorang kerabat Anas bin Malik memohon kepada petugas penjara agar Muhammad bin Sirin diizinkan menunaikan wasiat gurunya. Petugas mengizinkannya, tetapi Muhammad bin Sirin berkata, "Saya dipenjara bukan karena penguasa, tapi karena pemilik barang. Saya tidak akan keluar sampai pemilik barang itu mengizinkan saya." إنما حبسني الذي له الحق صاحب الدين الذي لم أرده. ماذا نفعل إذن؟ لا أستطيع الخروج حتى يأذن لي صاحب الدين، فإن أذن خرجت. Setelah pemilik barang mengizinkannya, berangkatlah ia ke tempat Anas bin Malik dibaringkan. Usai mengurus jenazah Anas bin Malik, ia kembali ke penjara tanpa mampir ke rumahnya barang sejenak pun. Sahabat Azentea dimanapun berada, itulah kisah pertama dari Muhammad bin Sirin, seorang ulama generasi pertama, yaitu seorang tabi'in. Dikisahkan di kisah yang lain, masih kisah Muhammad bin Sirin. Suatu ketika ada seorang yang menagih hutang kepadanya sebanyak 2 dirham, sedangkan ia sendiri tidak merasa berhutang. Orang tersebut tetap bersikukuh dengan tuduhannya. Karena ia mempunyai bukti selembar kertas perjanjian hutang yang tertera di atasnya tanda tangan Muhammad bin Sirin. Dengan penuh paksa, ia meminta Muhammad bin Sirin untuk melakukan sumpah. Ketika ia hendak bersumpah, banyak orang yang merasa heran mengapa ia menuruti kemauan si penuduh itu. Salah seorang rekan Muhammad bin Sirin bertanya, "Syekh, kenapa Anda mau bersumpah hanya untuk masalah sepele? 2 keping dirham, padahal baru saja kemarin Anda telah merelakan 40.000 dirham untuk diinfakkan kepada orang lain." Lantas Muhammad bin Sirin menjawab, "Iya, saya bersumpah karena saya tahu bahwa orang itu memang telah berdusta. Jika saya tidak bersumpah, berarti ia akan memakan barang yang haram." Sahabat Azentea dimanapun berada, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 kisah tadi, yaitu agar supaya kita berhati-hati pada sesuatu yang haram, pada sesuatu yang curang dan khianat. Begitu berhati-hatinya umat Islam generasi pertama untuk menghindari sesuatu yang haram, sesuatu yang curang, dan sesuatu yang khianat.
bagaimana umat Islam saat ini di dalam berbisnis, di dalam berpolitik, dan lain sebagainya. Semoga dua kisah tadi menjadi bahan renungan dan edukasi untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.